Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها الإخوة اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mangkoma asra ayatin, siapa yang sholat malam 10 ayat maka lam yuktab minal ghafilin, ini orang akan dicatat sebagai orang yang tidak lupa. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita sering lupa ya. Hari Senin lupa puasa, punya uang lupa sedekah ya. Diberi umur lupa untuk baca Quran dan seterusnya ya. Jadi minimal kalau bisa 10 ayat 1 rakaat ya. Nah, naik lagi ini yang sudah hafal ya, di murojaah dalam salat. Mangkoma mi'ata ayah, siapa yang sholat malam pakai 100 ayat. Bapak Ibu pernah nggak sholat malam 1 rakaat 100 ayat? Pernah ya. Nah, apa yang terjadi? Kutiba lahu minal qanitin, orang yang sholat malam 100 ayat maka dia akan ditulis oleh Allah menjadi ahli ibadah. Jadi kita jangan mengatakan nyong wis dadi ahli ibadah, long salat malam iki durung 100 ayat. Nah, ini dahsyat lagi, ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Enggak tahu orang soleh zaman sekarang ya. Kadang sholat malam khatam Al-Quran, mangqara'a alf ayat, siapa yang sholat malam 1000 ayat. 1000 ayat ya Pak ya, 1 juz itu kurang lebih 140-an ya, ada yang 100, standarnya 100. Surat Al-Baqarah 286 ayat itu 2 juz lebih gitu ya. Nah, sekarang kalau 1000 ya. Tapi ini akan ditulis oleh Allah Pak minat raya. Nah, minimal ya kita 10 ayat lah ya, 10 ayat. Surat Al-Kahfi ini pas ya, 10 ayat. Ayat pertama sampai 10 atau 10 ayat terakhir. Surat Ali Imran ya, 10 ayat terakhir, dan surat-surat yang lain ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas perjalanan Dajjal dari pulau di tengah laut ke Indonesia. Lagi mau mampir ke Indonesia ya. Tidak ada suatu negara yang pasti disinggahi oleh Dajjal, kecuali dalam riwayat ya, dalam hadis Makkah, Madinah, dan ada riwayat lain Masjidil Aqsa, riwayat lain ya Gunung Tursina. Nah, suatu kali
ada dalam hadis, saya singkat itu ya, bahwa perjalanan orang-orang yang nanti sampai kepada hadis kita itu sebagai pelajaran. Ternyata ada orang Palestina, Bapak Ibu, yang hari ini alhamdulillah sepakat gencatan senjata setelah 15 bulan perang. Bayangkan 15 bulan ya. 467 hari, 46.707 syuhada, ratusan ribu orang-orang yang sekarang cacat dan lain-lain. Maka kita terus mendoakan saudara-saudara kita. Nanti saya akan ceritakan tentang perjalanan Tamim Ad-Dari yang ternyata dia orang Palestina, pelaut gitu ya, yang kemudian asalnya dia orang Nasoro, kemudian bertemu Rasulullah dan berbaiat masuk Islam. Namun sebelumnya dalam kitab Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu, 6 bulan sebelum Ramadan kita dianjurkan berdoa ini ya, 6 bulan. Kalau rata-rata orang itu kan ya bulan ini ya, Allahumma barik lana fi Rajab ya, mestinya 6 bulan ya kalau mengikuti orang-orang soleh ya. Allahumma barik lana fi Rabiul Awal ya, ya. Ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rabiul Awal ya, agar 6 bulan sebelum Ramadan kita diberi kekuatan. Nah, ini doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah pada hafal. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihil jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyata wa a'idna fihi minal fitan. Jadi Bapak Ibu, 42 hari lagi ini menjelang Ramadan ya, memohonlah kepada Allah sebagaimana orang-orang saleh membaca doa ini. Ya Allah, sungguh telah menaungi kami kehadiran bulan Ramadan ya. Karena itu ya Allah, sampaikanlah Ramadan pada kami, selamatkanlah kami, sehatkanlah kami, sejahterakanlah kami, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan baik ya. Karena itu berilah kami kemampuan mampu menghatamkan Al-Quran ya, sholat qiyamul lail, puasa, mampu bersedekah dan sebagainya. Warzuqna fihil jidda wal istihada, semangat walaupun usia sudah lanjut. Kita kan rata-rata yang hadir ulama ya, ulama usia lanjut masih aktif. Alhamdulillah, banyak orang yang usia lanjut nggak aktif gitu ya. Udah pensiun tapi dia aktif pengajian luar biasa. Itu namanya ulama. Kayak Pak Isbandi ini ya, Pak Hasan Ali, itu namanya ulama ya. Tapi mohon agar diberi semangat ya. Dulu pernah saya sampaikan doa biar kita nggak pesimis aja, sungkanan ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal kharabi wa adzabil qabri. Ini doa biar tetap semangat udan-udan gelem ngaji ya. Itu namanya ulama ya, usia lanjut tapi masih aktif. Ini kan apa? Al-ijtihad wal quwat, power, wan nasat, istiqomah. Yang penting istiqomah. Kita pengen 1 bulan hatam, tapi kalau nggak istiqomah ya nggak bisa ya. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, itu namanya istiqomah. Tapi kalau hari ini kita baca 1 juz, besok enggak, besok lagi baca, besok lagi, 2 hari 3 hari enggak, itu bukan istiqomah. Tapi namanya apa? Istirahat ya. Istirahat ya. Jadi mohon nasyat ya. Wa inna fihi minal fitan, dan lindungilah kami dari berbagai fitnah. Nah, fitnah yang terbesar yang hari ini kita akan bicarakan yaitu tentang fitnah Dajjal. Bapak Ibu, ada seorang pelaut
tapi bukan Popeye Popeye pelaut ya. Namanya Tamim Ad-Dari ya. Ini asli orang Palestina yang hari ini mereka sedang tenang ya, karena bom berhenti 2 hari lagi sepakatnya tanggal 19 Januari ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Tetapi nanti ada fitnah yang luar biasa setelah Palestina merdeka aman, nanti ada fitnah yang lebih besar dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Inilah fitnah yang sebentar lagi datang. Tamim Ad-Dari dan 30 orang Palestina waktu itu ke Madinah bertemu dengan Nabi untuk menceritakan perjalanannya. Jadi mereka Tamim Ad-Dari dan 30 orang itu menyeberangi lautan. Jadi zaman dulu, zaman Nabi juga sudah banyak orang yang suka berpetualang ya. Dan dia akhirnya terdampar yang sebelumnya selama sebulan bayangkan, terombang-ambing oleh ombak lautan, tapi masih diberi hidup ya. Sehingga dia karena sudah sebulan di lautan, melihat di tengah-tengah ada pulau, akhirnya Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya dia singgah ya, karena ingin cari makanan. Tapi ini di tengah lautan ya. Ditempar di suatu pulau dan bertemu, bukan dasasa ya, jasasa pakai jim ya. Nah ini salah ketik. Jasasa itu artinya kalau bahasa Arab mata-mata. Jasasa itu diceritakan seperti dabah, hewan, kayak hewan. Jadi isinya bulu, berbulu depan, belakang, atas, bawah. Jadi nggak tahu. Kata si Tamim Ad-Dari dan 30 orang Palestina ini nggak tahu ini makhluk apa gitu ya. Karena saking banyak bulunya. Tapi ternyata dia bisa bicara ya. Bisa bicara. Kami itu siapa? Nah, akhirnya si jasa, sudah kamu gak usah banyak tanya saya, ayo ikut saya. Nah akhirnya Wallahualam, ini ada yang meneliti jasasa itu kayak mata-mata ya. Dan yang paling banyak negara yang banyak mata-matanya itu adalah Inggris. Sehingga ada yang menyebut, menafsiri ya, tapi Wallahualam daerah di Dajjal itu di daerah Inggris, tapi ada yang mengatakan di daerah yang lain ya. Intinya tidak disebutkan dalam hadis gitu ya. Maka si siapa tadi, jasasah mengantarkan, ayo kamu ikut saya. Jadi si Tamim dan pasukannya dan teman-temannya dibawa ke suatu gua. Nah di gua tiba-tiba bertemulah dengan, dikirain kamu setan apa ya? Jadi orangnya terbelenggu. Waktu itu ada rantai, yang buat rantai siapa itu ya? Ya zaman Nabi Daud itu kan satu nabi yang bisa kekuatannya memotong besi jadi besi, gak usah pakai gergaji. Kekuatannya Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Daud. Jadi kalau kita pengen kuat, justru itu puasa Daud ya, ahabus syam Daud, dan kuat hatinya dan lain-lain. Nah ketika sampai ke gua, bertemu dengan seorang yang terbelenggu dengan rantai besi yang besar-besar dari kakinya dan seluruh badannya, kayak dipasung. Teringat dulu yang ini adik-adik tempat untuk dapur pondok itu dulu rumahnya ya Mas Eko itu dulu pernah dipasung ya, karena di pesantren rumah sakit ya jiwa waktu itu. Nah saya lanjutkan, ini hadisnya panjang, saya singkat-singkat saja itu ya. Nah kemudian setelah bertemu yang dalam hadis ya, inilah Dajjal. Jadi sekarang itu Dajjal sudah
menunggu kita. Mau ke Indonesia, kapan waktunya wallahu a'lam. Nah, kemudian orang-orang Palestina yang bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal bertanya, kami ini siapa sih, gitu ya. Jadi waktu itu Dajjal nggak nyebutkan, tanya dulu kamu itu siapa. Kemudian Tamim Ad-Dari, saya orang Arab, tepatnya orang Palestina, dan ternyata Dajjal itu menanyakan kepada Tamim Ad-Dari dan teman-temannya tentang Palestina. Berarti apa? Dajjal aslinya Palestina, ya itu Israel. Jadi nanti ketika Israel sekarang misalnya mundur, tapi nanti dipimpin oleh Dajjal, kuat lagi, ya. Baru nanti yang bisa membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka gelarnya sama ya, Dajjal al-Masih ya, Masih Dajjal, ya, Isa al-Masih gitu. Ya, apa tanyanya si orang tadi atau Dajjal tadi? Tentang kebun kurma Paisan, tentang danau Tobariyah, dan tentang mata air Zuhur. Nah inilah gambarannya ini. Jadi pertanda kemunculan Dajjal al-Masih atau Masih Dajjal itu tentang kebun kurma di Baisan, yang nanti ciri-cirinya Dajjal akan keluar, buah kurma itu sudah tidak berbuah lagi. Ini hati-hati ya Bapak Ibu-ibu, sebentar lagi bulan Ramadan, ada kurma-kurma yang produk Israel dan dunia itu dikuasai. Jadi jangan-jangan kurma yang kita sering makan itu dari Israel. Padahal tugas kita pengen apa? Boikot. Ya, jangan buka puasa dengan produk-produk yang justru membunuhi orang-orang saudara kita Palestina. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat, karena mereka itu. Jadi yang namanya memboikot itu janganlah gemis merdeka minum maning, mangan maning, ya itu. Ya. Jadi kebun kurma di Baisan nanti sudah tak lagi berbuah. Dulu ada orang Palestina ke sini ya, menawarkan kurma. Kurmanya apa dulu yang ada beli? Ya. Mejol apa-apa itu namanya ya. Nah, Baisan itu adalah sebuah kota di bagian utara Palestina, di sebelah selatan Danau Tiberias. Kota Baisan berjarak 25 km dari Danau Tiberias. Jadi yang ditanya Dajjal ya tentang Palestina ya. Dan 120 km dari Baitul Maqdis. Nah, ini gambarannya. Ya. Kebun kurma Baisan, ini kebun kurma ya. Ini sudah mulai kurang buahnya. Dulu itu lebat sekali. Nah, kalau sudah nggak berbuah, ya udah, tandanya Dajjal belenggunya bisa lepas. Dia itu kekuatannya luar biasa. Kemudian nanti yang kedua, si Dajjal itu tanya sama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu orang cerdas, pelaut, paham. Nah, ketika ditanya Tobariyah atau Tiberias itu apa? Nah itu si Tamim itu, kamu tanya apanya? Luasnya, kedalamannya, bukan. Airnya masih apa enggak? Waktu itu airnya masih banyak. Dijawab oleh siapa? Tamim Ad-Dari. Tetapi hari ini sudah mulai kurang. Apalagi nanti kedatangan Ya'juj wa Ma'juj. Itu habis itu. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu kalau minum bukan satu botol. Laut habis itu diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dalam riwayat ya ini negara sudah dikuasai ya Ya'juj wa Ma'juj itu ya. Nanti manusia di dunia akan habis, kalah oleh pasukan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi nanti dunia yang menguasai bukan manusia sebelum hari kiamat, tapi Ya'juj wa Ma'juj gitu. Tapi qadarullah, nanti ketika Nabi Isa turun ya Ya'juj wa Ma'juj hilang semua, dilempar, gak ada satupun. Nah, itulah peristiwa
Kini airnya sudah sedikit dan terus berkurang. Danau Tiberias terletak di utara Palestina dekat dengan Jaulan. Ini berjarak 150 km dari Baitul Maqdis dan 25 km ke arah utara tadi Baisan, kebun kurma Baisan. Jadi ya sekitar itu lah ya. Jadi Allah itu mengirim Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal untuk cerita kepada kita. Nah inilah, kalau Tamim Ad-Dari bukan orang Palestina, ya kan nggak tahu. Ya, kalau yang datang ke sana orang Indonesia ditanya ya nggak paham. Ya, Indonesia tahu, misalnya wong Tegal mana takoni waduk Cacaban tak ngerti ya. Tetapi kalau Danau Tiberias saya nggak paham. Nah itulah cara Allah menyampaikan bagaimana informasi itu datang hari ini. Dan ini fitnah yang paling besar, terutama bagi wanita. Wanita kalau ketemu Dajjal, sehebat apapun bacaan Al-Qur'annya kalah sama Dajjal. Maka pada saat itu ya orang-orang bagaimana tidak boleh ya wanita itu keluar bertemu Dajjal, mesti kalah ya, minta apa saja bisa. Jadi surganya Dajjal dan nerakanya orang beriman. Nah ini gambarannya Danau Tiberias gitu ya. Yaitu daerah Palestina ya. Nah ini sudah mulai kurang nih airnya ya, dapat airnya. Nanti habis ini. La Ya'juj wa Ma'juj. Habisnya yang ketiga, Dajjal bertanya tentang mata air Sughor dan penduduk di sekitarnya apakah masih menggunakan air itu. Kalau di sini misalnya pertaniannya. Nah, mata air Sughor itu terletak di Yordania, di pesisir pantai bagian tenggara Laut Mati, ya, di daerah Ghor As-Safi dekat dengan muara Wadi Al-Hasa. Berjarak sekitar 27 km dari kota Kerak dan 85 km dari Baitul Maqdis. Nah ini airnya sudah nggak ada sekarang. Kalau ada sedikit sekali ya. Nah inilah tanda-tandanya sudah mulai. Ini hadisnya sahih itu ya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu kemunculan Dajjal atau Masih Dajjal itu sudah mulai dekat. Maka jangan lupa untuk menghadapi fitnah ini, hafalkan 10 ayat surat apa? Al-Kahfi. Bapak Ibu sudah hafal ya? Alhamdulillah. Terus dirawat hafalannya. Terus sebelum salam, setelah tahiyat akhir, doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah inilah, jadi jangan sampai dilewatkan doa ini, baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah ya. Minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa Jahannam. Nih, dalamnya neraka Jahannam itu 70 tahun perjalanan. Kayak apa ya? Jadi kalau dilempar, bayi dilempar sampai dasar sudah tua, ya umur 70 tahun. Jadi jerone kayak apa ya? Nah, mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabri. Jadi Bapak Ibu, kita lagi nunggu. Jadi meninggal itu bukan pakai urut, bukan. Kalau urutan mestinya dari tua dulu baru anak-anak ya. Tapi sekarang banyak anak-anak yang meninggal mendahului kita. Jadi meninggal itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Terserah malaikat maut yang nyabut kita. Mau orang tua dulu atau mau anak-anak dulu. Nah, maka kita mohon kepada Allah min adzabil qabri, berlindung dari siksa kubur. Ya.
Ada orang ahli ibadah, ya ini ceritakan untuk pelajaran. Dia sering qiyamul lail, baca Quran, puasa sunnah, sering mengumrohkan. Nah kita nggak pernah umrohkan ya. Kalau umroh pernah, tapi mengumrohkan orang kayaknya bisa. Nah ini orang ini uangnya banyak, tetapi ketika dikubur di kuburan karena salah penempatan, akhirnya dipindah. Ketika mau dipindah apa? Padahal lihatnya tuh orang ahli ibadah, gosong itu jasadnya. Mengapa? Karena dia sering riba. Maka bismillah, mudah-mudahan pondok kita terhindar dari riba. Pengen bangun pirang-pirang, akhirnya nyilih riba, ya kurang berkah ya. Nah baik, jadi waktu kemunculan Dajjal Al-Masih yang doa-doa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup wa min fitnatil masih Dajjal. Ini yang pertama ditandai hancurnya Konstantinopel atau orang-orang kafir yang hebat ya. Orang-orang yang sombong itu. Sekaya ada orang yang nantang Allah di video, sekarang punya penyakit nggak disembuhkan, udah mati kayaknya itu ya, menentang Allah. Nah orang-orang kafir itu sombong, melebihi sombongnya iblis. Iblis itu kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi kalau Fir'aun, Dajjal itu ngaku Tuhan itu ya. Nah tapi pertama dihancurkan, ini kalau kisah Muhammad Al-Fatih itu luar biasa perjuangannya. Ini terjadi ya peperangan tahun 857 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446 Hijriah. Berapa tahun yang lalu itu ya? Kurang lebih 800 tahun ya. 1000 tahunan lebih ya. Nah penaklukan ini bukanlah pertanda kemunculan Dajjal, karena ini hasil dari peperangan. Awalnya gitu. Nah kedua, Konstantinopel akan kembali ditaklukkan pada akhir zaman, tapi nggak pakai senjata. Jadi untuk berperang cukup dengan tahlil dan takbir, mereka langsung hancur, hilang, mati. Jadi tanpa peperangan. Penaklukan inilah yang merupakan pertanda kemunculan Dajjal. Dajjal akan keluar dari arah timur kota Madinah. Dia nggak bisa ke Madinah, tetapi arah timur. Ya. Dajjal itu sudah kenal Nabi, gitu ya. Karena dia Rasulullah sering menyampaikan. Umar itu ketika diceritakan Dajjal langsung jengkel. Mana Dajjal ya Rasulullah, akan saya lawan. Kau orang bakalan bisa Umar. Nggak ada yang bisa kecuali Nabi Isa. Nah suatu kali Rasulullah memandang sayembara lah pertanyaan. Tahu nggak Dajjal berada di laut mana? Yang tadi saya ceritakan Tamim Ad-Dari. Apakah laut Sam atau laut Yaman? Tidak. Akan tetapi dia berada di sisi timurnya. Sisi timurnya mana? Ada Allah alam. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini hadisnya yang sesuai tema bahwa Dajjal nanti kita akan kedatangan. Ya Indonesia juga akan kedatangan. Rasulullah SAW telah bersabda, kelak tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal, termasuk Indonesia ya. Kecuali kota Makkah dan Madinah. Pada setiap jalan masuk ke kota Makkah dan Madinah terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Tapi hari ini wallahu a'lam, karena pengaruh global di daerah Timur Tengah, maksiat sudah merajalela. Ya kemarin ada azab yang luar biasa. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Kita itu harus hati-hati datangnya musibah, fitnah, bencana.
Nah, kemarin hari ini belum dipadamkan api di Los Angeles gitu ya. Hati-hati, yang namanya fitnah itu bukan hanya di Los Angeles saja, bisa di Mekah, bisa di Madinah, bisa di Margadana. Maka wattaqu fitnah, hati-hati dengan musibah. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Bukan hanya orang zalim saja yang akan terkena musibah, kita pun akan kena. Maka teruslah berlindung kepada Allah, terutama fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian Dajjal akan singgah ya, di Sibkhah namanya. Tak lama kemudian kota Madinah akan berguncang 3 kali, hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah. Jadi benar-benar nanti Mekah Madinah itu bersih. Sekarang itu walaupun ya gak boleh masuk, ya banyak orang-orang kafir di sana juga, bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, maka saya ulangi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya hadisnya masih banyak sekali ya kondisinya. Nah, di antaranya kajian terperinci tentang ini Dajjal itu saya bacakan hadis yang sahih gitu ya. Tentang tadi termaktub pada hadis Tamim dan pertanyaan Dajjal kepada mereka, yang intinya tadi pertanyaan, ini hadisnya panjang, ahbiruni an nahli baisan. Jadi isi Dajjal itu tanya sama Tamim, ya kalian beritahukan kepadaku tentang kebun kurma Baisan. Kulna, nah kemudian kami, berarti Tamim dan teman-temannya berkata, ayy sya'niha tastahbir. Nah kamu mau tanya apa ya? Maka dia menjawab, as'alukum an nahliha, tanya tentang buahnya. Jadi kalau yang ditanya nggak paham, ya nggak bisa jawab gitu ya. Maka kita itu terus memohon kepada Allah, terutama dari perlindungan Dajjal itu. Jangan lupa, kalau bisa Bapak Ibu dengan kajian ini, dari pelajaran kita minimal hafalkan surat Al-Kahfi. Jangan hanya 10 ayat saja ya. Hafal Quran, Al-Quran dihafalkan gampang apa susah Pak? Halo? Ya. Bapak-bapak kalau suruh ngapalin Quran gampang apa susah? Ayo susah Pak Ustaz, angel ya. Nah, coba dibaca lagi terus, karena Allah yang membuat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddaqir. Surat Al-Qamar 4 kali Allah nyebut. Sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri, bagi orang yang mau baca. Lalu macam besok ya nang sholat malam ya orang apal-apal. Lidzikri, bagi orang yang mau baca, bagi orang yang mau hafal, bagi orang yang belajar, bagi orang yang mau mengamalkan. Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah mempunyai ahli dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah ahli itu ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini, cita-cita kita satu, bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Ya ikhtiar, nggak hafal Quran, mendukung perjuangan di pondok ini, pondok Al-Quran. Maka bersyukur ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Maka tak bosan-bosannya, terutama yang hadir di sini, terutama bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah sedikit demi sedikit tergerak. Nah, tinggal bapak-bapaknya ya. Ustaz Jamal sudah menyempatkan waktu, monggo disiapkan lagi tajwid kita, tahsin kita bareng-bareng. Sampai kapan? Sampai meninggal gitu ya. Insya Allah kita menjadi ahlul Quran. 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal Bapak Ibu. Jadi ada orang meninggal pahalanya berhenti, ada orang meninggal pahalanya jalan terus, ada orang meninggal dosanya berhenti, ada orang meninggal dosanya jalan terus. Kita pengen milih yang mana? Meninggal tapi
pahalanya jalan terus. Nah, 7 amalan apa? Dalam kitab Al-Jami' Shaghir, wa warasa mushafa, yaitu ketika kita masih diberi kesempatan hidup, berjuang untuk mewariskan Al-Qur'an. Nah, kita meninggal, anak-anak masih terus mencintai Al-Qur'an, apalagi keluarga kita dan seterusnya, maka insyaallah pahala kita akan mengalir terus insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.